في المساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف نواق ناقة فقد اعتق نسمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang kita cintai ini beserta ketua jajarannya, para penasehat, para tokoh masyarakat, ketua lingkungan, hadirin hadirat, shaimin shaimah rahimakumullah. Hari ini kita memasuki hari ke-27. Artinya tinggal 2 hari atau 3 hari. Bapak mau pilih tinggal 2 atau tinggal 3? Mau yang lamaan atau mau yang buru-buru? Tidak menjadi soal lama atau buru-burunya. Mudah-mudahan kita bermunajat di tempat yang mulia ini, kita bisa merayakan Idul Fitri bareng. Ya Rabbal Alamin. Kalau bareng insya Allah hari apa Pak? Rabu ya. Karena saudara kita itu insya Allah hari Rabu sudah menentukan lebarannya. Tinggal kita nih, makanya saya tawarin bapak-bapak mau yang lama mau yang cepat. Mudah-mudahan hari Rabu lebarannya bisa bareng. Karena kalau beda lagi cukup merepotkan. Bukan cuma merepotkan kita yang hidup di dunia, kira-kira malaikat juga repot. Betul? Karena malaikat itu setiap malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu waruh. Malaikat bertugas naik dan turun ketika Lailatul Qadar. Tapi lantaran mulainya puasa beda-beda, saya khawatir Lailatul Qadar ada 2. Bingung gak Pak? Jangan-jangan bukan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Karena kita mau pilih yang mana? Memang Indonesia hebat. Hebat gak Indonesia? Bukan cuma orang yang dibikin bingung, malaikat bingung. Seperti kejadian hari ini insya Allah semalam malam ke-20 diprediksi oleh seorang mursyidul akbar, muassis dan muallim Thariqah As-Saziliyah, Syekh Abi Hasan As-Sazili. Beliau memprediksi datangnya Lailatul Qadar, tapi dihitung sesuai dengan hari masuknya awal Ramadan. Dikatakan oleh beliau, kalau Ramadan mulainya hari Ahad atau hari Minggu, maka bisa dipastikan Lailatul Qadarnya 29. Jadi malam Lailatul Qadar 29. Kita mulainya hari apa ya? Selasa atau Senin? Senin atau Selasa? Ada 2 soalnya. Kemudian kata beliau, kalau Ramadan dimulai hari Senin, maka Lailatul Qadar dipastikan malam 21. Berarti yang Senin udah lewat. Nah kemudian apabila Ramadan dimulainya hari Selasa, maka dapat dipastikan Lailatul Qadar 27. Kapan 27? Semalam ya. Kalau hari Rabu mulainya, maka dipastikan kata beliau Lailatul Qadar malam ke-19. Kalau hari Kamis mulainya, maka dipastikan Lailatul Qadar 25. Kalau Jumat malam 17 Ramadan, yaitu nuzulul. Kalau hari Sabtu 23. Jadi memang udah beliau prediksi nih berdasarkan ilmu mukasyafah. Cuman kalau beliau hidup di zaman sekarang, untungnya beliau selamat hidupnya di zaman dulu.
Kalau zaman sekarang bingung juga kira-kira beliau. Betul? Karena ada yang mulai Senin, ada yang mulai Selasa. Pak, mudah-mudahan ini malam betul Lailatul. Dan Lailatul Qadar itu asarnya, efeknya hatta matla'il. Kalau kita sedikit bahas ilmu nahwu, hatta itu bisa dijadikan harful jar, bisa dijadikan huruf istisna, pengecualian. Seperti kalimat akaltu as-samakata hatta bisa roksiha, bisa roksaha, bisa hatta matla'il fajr, bisa hatta matla'al fajr. Saya pengen tanya Bapak mau pilih yang mana deh? Lah buyung lagi kita suruh milih mulu ya. Kalau hatta matla'il fajr berarti diartikan huruf jar itu hatta turunnya malaikat, yaitu berserta dengan ar-ruh, yaitu maknanya ada malaikat Jibril. Dia turun sampai tuntas di waktu subuh. Berarti subuhnya ngikut. Pak, woi, ngomong aja Pak. Berarti ini masih Lailatul Qadar nih. Amin ya Rabbal. Iktikafnya Bapak insya Allah bernilai ibadah 83 tahun lebih 4 bulan. Itu maknanya begitu. Makanya sebab untung dah orang yang di masjid mah. Betul kan? Andai kata semalam nggak ikut iktikaf, emang apa nggak ikut iktikaf? No, yang belakang ngakapin mulu. Woi, bu, makanya kan diarahkan dalam Quran itu Al-Baqarah 187 wala tubashiruhunna wa antum aqibuna fil masajid. Sebab banyak orang gagal mau iktikaf lantaran no yang belakang ngakapin mulu, betul? Nggak jadi dah iktikaf, nggak jadi karena ada yang ngakapin. Ustadz, saya mau udah kagak ada yang ngekepin gitu. Tapi kagak jadi juga iktikaf. Andai kata tidak jadi iktikaf, semalam tidak masuk ke masjid, tidak qiyamul lail, tidak sholat malam, tapi Nabi janjikan man sholla al-maghriba wal isya'a fi jama'atin faqad adraka lailatul qadari. Kata Nabi, siapa yang begitu malam Lailatul Qadar turun, dia sempat sholat maghrib dan isya'nya berjamaah, faqad adraka Lailatul Qadar, maka sungguh dia akan mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Maghrib sama. Kenapa demikian? Karena siapa yang sholat isya berjamaah, pahalanya sebagaimana atau diserupakan dia menunaikan malam atau qiyamul lail sepanjang setengah malam. Siapa yang subuh berjamaah, seakan dia menunaikan sholat malam sepenuhnya malam. Jadi siapa yang subuhnya berjamaah, insya Allah udah pasti dapat malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan juga ini malam 27 yang versi Selasa. Kalau yang versi Senin udah lewat dia 21. Jangan ngomong-ngomong ya Pak. Jangan ngomong-ngomong. Tadi dia tersinggung, dia tungguin agak datang-datang. Dia mau bikin bingung, saya aja bingung. 21, 27. Udah ya, mari kita jalanin aja, betul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Ramadan tersedia, bagi kita tinggal hitungan hari saja. Ketika Ramadan tinggal di penghujung hari, maka seharusnya orang yang beriman merasa sedih, yang sedih dan menangis. Tapi hati-hati juga orang nangis karena Ramadan mau pergi, Ramadan mau selesai. Ada 3 faktor. Yang pertama, tangisnya al-ashraf, yaitu orang-orang yang mulia. Kenapa dia tangisi Ramadan? Karena dia yakin Ramadan yang akan pergi berlalu, tahun depan dia pasti datang lagi.
Betul. Karena kenapa? Karena setahun itu udah Allah tetapkan 12 bulan. Ramadan tahun ini akan selesai dan dia pergi, besok kembali lagi. Karena dia diperintahkan setahun itu 12 bulan, nomor 9-nya dia pasti datang. Tapi kata Al-Ashraf yang jadi masalah, begitu Ramadan datang, apakah kita masih bisa menyambutnya? Jangan-jangan wa anta rahil, kita udah nggak ada di dunia. Ini yang kita takutin. Maka kata Al-Imam Al-Haddad, wala tasku bidumu'an birahili Ramadan, Ramadan sayahud. Tidak perlu engkau menangisi, mencucurkan air mata kamu lantaran birahili Ramadan, dengan Ramadan akan pergi. Tidak perlu nangis. Kenapa? Ramadan sayahud, karena Ramadan itu pasti bakalan balik. Tahun depan pasti ada lagi puasa, betul? Ada lagi tarawih, betul? Ada lagi Idul Fitri. Tapi yang jadi masalah kata beliau, walakin tasqubid dum'an khasyatan yahudu Ramadan wa anta rahil. Yang jadi masalah yang perlu sangat engkau takutkan dan engkau khawatirkan adalah silakan engkau menangis sejadi-jadinya lantaran yahudu Ramadan wa anta rahil. Tahun depan Ramadan datang kita udah kagak ada. Udah kagak ada. Kenapa emang udah gak ada? Kontrakannya habis. Oh tenang Pak Ustadz, saya masih sehat. Kemarin saya general check up nggak ada keluhan. Darah tinggi enggak, asam urat enggak, kanker, tahu kanker? Kanker kering. Enggak, duit saya banyak, hidup kayaknya masih saya tahun depan. Enggak ada jaminan. Kenapa? Karena sehat itu tidak menjamin orang bisa hidup, dan sakit itu juga tidak menjamin orang bisa mati. Kejadian banyak, maka dikatakan dalam kitab Tuhfatul Mardiyah, tazawwaj minat taqwa, fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'isu ila al-fajr. Tajawaz minat taqwa, berbekallah engkau di dalam hal ketakwaan. Artinya ibadah jangan ditunda-tunda. Mau jadi benar jangan pakai tunggu Ramadan tahun lalu, ke tahun akan datang. Sekarang waktunya benar. Mau ibadah sekarang udah saatnya. Mau ke musola, mau ke masjid udah buru-buruan nenteng sejadah. Jangan pakai tarsok. Jangan pakai nungguin pensiun. Betul. Kenapa? Karena sesungguhnya wa anta la tadri, engkau tidak ada yang tahu idza jana lail hal tahisu ilal fajr. Kalau sudah waktumu terturut oleh malam, pergantian malam, hal tahisu ilal fajri, apakah ada yang menjamin kalian bisa hidup sampai subuh? Ada yang menjamin enggak Pak? Semalam kita ada yang menjamin ini semua bakalan hidup? Tidak ada. Istri nggak bisa jamin lakinya, lakinya tidak bisa menjamin, bapak tidak bisa menjamin anaknya bisa hidup sampai pagi. Tidak ada seorang anak pun bisa menjamin bapaknya bisa hidup sampai pagi. Karena itu kamin salimin qad mata bi ghairi illah. Maka kata Tuhfatul Mardiyah, berapa banyak orang yang salim. Salim itu adalah orang yang enggak ada penyakit sama sekali, enggak ketemu elat di dalam tubuhnya, itu namanya salim. Kalau muhtal berarti ada penyakitnya. Berapa banyak orang yang salim, yang tidak punya penyakit, qad mata bi ghairi illatin, sungguh dia tiba-tiba mati tanpa ada sakit sama sekali. Enggak pakai sakit mati. Bunyamin S Bismain bola pulang, Basuki habis main tenis pulang, Haji Mas Said habis futsal, Bang Udin keselak nasi uduk. Kamu di mana itu? Betul. Jangan dikira general check up tidak ada keluhan besok hidup, belum tentu. Yang menyatakan dirinya sehat, afiat, besok ketemu Ramadan, belum tentu. Bahkan dikatakan wa kam min saqimin qad ya'isu
qad asa hinu minadahi. Bahkan berapa banyak orang yang sakit-sakitan mulut sampai sekarang hidup. Betul. Walaupun bolak-balik periksa lagi hidup. Maka di kampung saya ini kan praktisi jenazah, Pak. Tukang nyolatin jenazah maksudnya. Berapa banyak jenazah di hadapan saya terbujur kaku, usianya masih muda. Yang ngaminin jenazahnya babanya umur 80 tahun. Nangisin jenazah anaknya 21 tahun. Betul. Banyak kan? Ini banyak orang tua nih. Betul ya? Anak masih ada anak? Banyak. Anaknya banyak banget itu ya. Betul. Saya punya orang tua nih, saya punya bontot umur 20 tahun, mau mondok ke Yaman nggak keburu Allah panggil. Bapak saya 74 tahun masih hidup waktu itu, anaknya 20 tahun udah kagak ada. Saya pikir benar ya. Ternyata benar. Tua nggak menjamin mati, muda nggak jamin. Itu dia terusnya. Tapi kan pasti usaha yang tua. Pasti. Oh iya, pasti itu mah. Cuman jangan disumpahin. Ya, kadang-kadang kan anak muda kemangetan. Ini yang tua kapan? Begitu dia kata. Jadi asal bapaknya udah rebahan, udah diikut dilihatin ada ambekannya apa kagak. Kebetulan kebanyakan ngintip orang tua, dia yang mati duluan. Benar. Karena ini saya bukti, Pak. Saya praktisi jenazah berkali-kali sampai ada kita doain banyak yang hafal. Kan kalau doain anak yang meninggal masih hafal, masih kecil, itu kan doanya lain. Agak pakai Allahumma firlahu warhamhu, itu udah kagak, itu nolong firlahu orang yang pada tua, yang dosanya udah banyak, warung kopi gak bayar, ada yang begitu. Nah itu Allahumma firlahu. Kalau anak kecil Allahumma ja'alhu faratan wa susran, itu doanya begitu. Berapa banyak saya doain. Bocah masih 7 tahun, 6 tahun. Ya, ini bapak saya ceritain orang mati, bapak ngomong mati, Pak. Enggak bakal ketularan, Pak. Sekali malaikat latah. Ini buat tadabbur, renungan buat kita semua. Bahkan banyak anak muda, sombong anak muda. Orang dia katakan wa kam min fatan yusbihi wa yumsi aminan, dia kata. Anak muda mah aman, pagi siang kelihatannya muda, kelihatannya gagah, itu bisa futsal pagi, ntar sore futsal lagi jajal, laki-laki futsal lagi-lagi. Wih, ngerasa muda kan, ngegas motor, ngeng 120 cc, 160 cc, ngeng kebablasan, mentok trotoar. Betul, pecah palanya sudah. Ngaku muda, padahal tidak pandang muda, tidak pandang tua. Soal aja mah, yang muda jangan merasa muda, umurnya masih lama, jangan. Kenapa? Karena dikatakan qad musijat akfanuhu fahuwa la yadri. Sungguh dia tidak tahu tuh yang muda yang katanya umurnya masih panjang. Qad musijat akfanuhu, sungguh telah disusun kain kafannya 3 lapis di rumah. Pulang tinggal nama. Berapa tahun lalu kejadian tuh supporter bola di Kota Malang, stadionnya Kanjuruhan namanya ya. Itu berapa tuh supporter yang muda-muda apa bukan tuh supporter ya? Ada emang kakek-kakek jadi supporter. Ngapain ya? Belum sampai aja becikaan dikerokin pulang lagi. Itu muda-muda ibu-ibu, Pak, muda Pak, luar biasa. Berapa itu mayat? Berapa korbannya itu supporter bola? Masih muda-muda, dia pikir umur masih lama, masih panjang. Berangkat tuh supporter dengan semangat pakai yel-yelan. Pulang-pulang nggak ada yang tahu mereka semua. Ternyata takdirnya musijat kafan wa walayatri. Kain kapan yang udah disusun 3 lapis. Ini terusin apa kagak ini? Ini serem ini ngomongnya. Enggak, artinya kesempatan kita berjumpa dengan Ramadan jangan dipikir tahun depan aja, jangan. Maka nangislah sejadi-jadinya kita menangis. Karena yang jadi masalah adalah bukan Ramadan akan pergi, sebab perginya Ramadan dia bakalan datang tahun depan.
diperintahkan oleh Allah kok datang lagi, inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah dalam setahun adalah 12 bulan. Jadi tetap Ramadan bakalan ada nomor 9 besok. Yang jadi masalah besok apakah susunan sab yang sekarang kita tempatin besok kita bisa nggak di situ lagi? Woi, nah kita berdoa aja mudah-mudahan dikabulkan panjang umur ya. Apa tujuannya? Karena orang meninggal itu ada 3 sifatnya. Yang pertama adalah yang disebut orang meninggal itu adalah munhamik. Munhamik itu orang yang ngadepin kematian adalah munhamikun, artinya masa bodoh. Mati mah terserah, tar aja yang penting sekarang nikmatin aja hidup. Itu namanya munhamik, masa bodoh. Soal kemati jangan milih yang begitu, Pak. Betul, Pak? Kalau ada caleg yang begitu modelnya jangan dipilih. Namanya munhamik, masa bodoh, mau kematian, mau neraka, mau surga dia nggak pikirin. Waliyahzubillah. Jangan yang begitu mah. Setidak-tidaknya kita pilih yang kedua, yaitu muttaqin. Muttaqin itu adalah orang yang takut sama mati. Bapak berani tuh takut sama mati, Pak? Muttaqin. Kenapa takut sama mati? Padahal kita nggak boleh takut sama mati, tapi takut juga. Kenapa? Takutnya benar. Muttaqin yaitu kita belum siap buat mati. Bekalnya belum, Pak. Belum. Kata Sayyidina Abu Bakar kan begitu. Siapa yang mati tanpa bekal seperti menyeberangi laut kagak pakai perahu. Kira-kira gimana ntar? Kalau betul. Jadi lautan kematian itu luas, maka menyeberangi kematian itu diibaratkan seperti menyeberangi lautan. Siapa yang menyeberangi lautan tanpa perahu sama aja mendorong meninggal kagak pakai bekal. Jadi takut saya sama membawa, insya Allah sama, Pak. Takutnya iya benar mati kita. Belum siap gugurin dosa yang kemarin aja belum kita. Maka boleh orang muttaqin takut terhadap mati, boleh. Kenapa? Karena belum siap bekalnya. Nah yang bagus yang terakhir, tahu Bapak mau milih apa kagak? Yaitu murtado. Orang yang nama kematian siap kapan aja mau dipanggil. Sehingga Nabi berdoa, Allahumma in kanat al-hayatu khairan li fa ahyi wa in kanat al-mautu khairan li fa amitni. Bapak mau doain kan? Ya Allah, andai kata nanti saya sholat zuhur berjamaah, berarti saya ibadah, lanjutkan hidup saya. Tapi andai kata saya sibuk kagak sholat zuhur, matiin aja. Amin gak, Pak? Ayo, Pak. Benar saya doain. Ya Allah yang ada di masjid ini, andaikan nanti taraweh kagak ngantuk, maka lanjutkanlah hidup saya ya Allah. Tapi kalau saya taraweh ntar ngantuk, ya percuma, matiin aja. Amin gak, Pak? Ya, berarti belum siap. Itu menurut aku itu tingkat yang paling tinggi. Kapan aja mau diambil silakan ya Allah. Kenapa? Karena saya udah siap. Betul. Ini lanjutin apa kagak ngomongin mati ini? Ngomongin mati ini. Banyak kan kita ngomongin hidup mulu ya, ngomongin apa namanya bansos itu kan hidup mulu ya. Nah, kita cari bekal sebanyak-banyak. Sampai mana saya ngomong tadi ya? Ya, jadi jangan tunda tuh, jangan nunggu Ramadan yang akan datang, karena sesungguhnya saya pun ya pasti bakalan datang, karena 12 bulan nomor 9-nya yang jadi masalah kita. Karena itu di sisa penghujung Ramadan ini ibadah yang diajarkan oleh Rasul tinggal satu selama Ramadan, yaitu iktikaf. Disuruh banyak-banyak ke masjid, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Cuman caranya memang para ulama ikhtilaf nih soal masalah iktikaf. Persoalan yang diikhtilafkan, apa yang diperbedakan, yang diperdebatkan, yaitu masalah waktunya.
Untung ada Al-Imam Syafi'i yang menyatakan pada dasarnya iktikaf itu laisa bimuqdarin, bahwa sesungguhnya iktikaf itu enggak terbatas waktunya, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i bilang bisa dilakukan sebentar, bisa dilakukan sehari, bisa dilakukan dalam seminggu, 10 hari dan itu iktikaf kata Imam Syafi'i nggak ada batasnya. Tapi kalau ikut mazhab imam yang lain, nanti yang bilang Abu Hanifah dia kudu berbilang seminggu, maka repot kalau dibawa kemari. Kita ikut Imam Syafi'i lah. Karena itu Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, man i'takafa nuwaqona qatin faqad a'taqna samatan. Siapa yang beriktikaf lama waktunya tidak terlalu panjang, yaitu sekedar nuwaqonaqah, yaitu perasan 2 kali susu onta. Ukurannya kira-kira biqadri subhanallah biqadri tumaninah, seukuran kita bertumaninah. Bentar aja duduk pantat kita, ada bel, ada telepon, akhirnya keluar lagi. Umpamanya yang begitu, bang pulang akhirnya dia orang sebentar doang, berarti itu sudah tergolong iktikaf dan pahalanya luar biasa. Kata Nabi, faqad a'taqna sama, pahalanya seperti memerdekakan seorang budak. Itu pahala iktikaf. Kalau kita mau tingkatkan lagi, seharian kita iktikaf, berarti kalau seharian 12 jam Pak ukurannya, siang dan malam bisa dilakukan. Kalau siang berarti kita nih dari subuh begini nih, ntar pulang-pulang sore. Ngapa emang kagak pulang-pulang? Gue lagi berantem sama bini gua. Iya, boleh nggak berantem terus iktikaf? Alasannya karena berkelahi. Boleh kan, Siti Fatimah sama Sayyidina Ali pernah berantem. Dikatakan yarqadu Aliyun radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali pernah tidur, rukut, pernah tidur di masjid. Kenapa memang tidurnya di masjid, diomelin sama bininya. Jadi soal laki diomelin bininya lari ke masjid mah dari dulu, bukan orang kampung baru doang. Benar apa benar? Mengapa lu betah banget di masjid? Gue lagi berantem, kan begitu katanya. Sayyidina Ali soalnya begitu contohnya. Artinya siapa yang iktikaf sehari, baik di Ramadan di dalam bulan Ramadan, itu berkelipatan. Salah satu ulama menyatakan 1000 kali lipat Pak pahalanya. Tasbihnya orang berpuasa itu berkali 1000 kali lipat daripada tasbihnya orang yang tidak berpuasa Ramadan atau yang di luar Ramadan. Kalau iktikaf sehari, apa kata Nabi, man i'takafa yauman ja'alallahu lahu bainan nari wa bainahu wa bainan nari salasa khandaqin. Siapa saja yang beriktikaf seharian, maka Allah jadikan dari pahala iktikafnya, yaitu menjadi pemisah antara dia dan neraka sejauh 3 kali undakan. Wa kullu khandaq, maka tiap-tiap undakan itu abadu jauhnya daripada jauh minal masrik wal maghrib atau mukhafata ini. Jauhnya adalah sejauh barat dan timur. Kita bisa iktikaf seharian. Semalamnya ada iktikaf. Ikut gak Pak? Pak, woi, malam mingguan nih Pak. Pak, siapa yang iktikaf semalam, iktikaf seharian di masjid, maka beroleh dia dari pahala iktikafnya, dijauhkan dari api neraka sejauh 3 undakan. 1 undakannya yaitu lebih jauh daripada jarak barat dan timur. Jauh apa jauh Pak? Bisa kasih gambaran. Kita kenal di Banten namanya Ujung Kulon ya. Kenapa disebut Ujung Kulon? Karena emang udah ujungnya. Betul? Ujungnya kulon. Bapak sampai di ujung kulon masih ada kulon lagi nggak? Ada. Katanya udah ujung. Begitulah gambaran jauhnya kulon. Coba kita ke Jawa Timur. Ujung Jawa Timur Banyuwangi. Ketemu di Banyuwangi masih ada lagi nggak timurnya? Begitu Pak kalau mengukur kita pahala jauhnya kita dari neraka lantaran pahala iktikaf. Kemudian kata Nabi khusus di bulan Ramadan, man i'takafa
asran fi Ramadan, siapa yang beriktikaf 10 hari di Ramadan. Makanya kan begitu, malam terakhir 10 terakhir bagian Ramadan pada buka iktikaf masjid. Kenapa? Karena kata Nabi, siapa yang 10 hari i'tikaf di bulan Ramadan di masjid, baik masjidnya uqimati Jum'ah aulam tuqim Jum'ah, baik masjidnya itu didirikan Jumat atau tidak didirikan Jumat, yang penting jangan di madrasah, jangan di pesantren, pokoknya di masjid aja, baik masjidnya didirikan Jum'ah atau tidak didirikan. Maka kita kenal dengan masjid jame dan masjid ghairil jame. Jadi musola-musola kita itu masjid juga Pak, cuma namanya ghairil jame. Kalau di Arab itu dikenal cuman jame atau ghairil jame. Enggak ada kita disebut masjid. Memang ada Masjidil Haram, iya, tapi di sekitar kota Makkah itu selain di Masjidil Haram namanya jame sama ghairil jame. Jadi jangan nyari musola di sana. Betul. Sampai pulang kita nggak ketemu. Nyarinya jame atau ghairil jame. Jadi musola dijadikan tuh buat iktikaf juga. 10 hari di bulan Ramadan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kahajataini wa umrataini, seakan-akan dia beroleh pahala seperti menunaikan 2 kali haji dan 2 kali umrah. Agak ada yang ngamin Pak. Sekarang coba Pak kita pertimbangkan. Sekarang siapa yang daftar haji di Jakarta itu nunggunya berapa tahun? Udah ada yang daftar belum Pak? Insyaallah saya mudah-mudahan tahun depan bisa daftar Pak. Doain ya Pak ya. Kalau saya mikir sekarang umur saya 47 tahun. Daftar DKI katanya nunggu 30 tahun. Nanti besok tahun 30 tahun saya udah berapa umur saya? 77. Nyampe apa kagak? Itu udah koyo di mana-mana kita tempelin. Bayangan saya 77 tahun begitu tuh. Benar. 77 tahun tuh koyo, udah di jidat, di pipi, di janggut, udah koyo semua 77. Itu bagaimana toabnya itu kira-kira ya? Coba itu. Kalau mengikuti zahirnya haji memang berat. Tapi kalau kita pengen jalur singkat, pahalanya berbobot 2 kali haji, iktikaf 10 hari. Tapi di Ramadan ini Pak, di bulan Roh, ya Ustaz nyampeinnya telat, yang undangnya sekarang saya kata. Bener nggak? Boleh. Tapi mendingan telat daripada, iya, yang penting amplopnya jangan telat. Kalau telat saya balik lagi. Jadi jangan, mending daripada tidak sama. Yang penting di penghujung ini kita masih ada kesempatan untuk tikaf. Mudah-mudahan Bapak sekalian, saya ngomong gak lama-lama, orang pada melotot semua Bapak-bapak berarti saya. Sedikit Pak sekalian yang kita sampaikan ya mengenai keutamaan tikaf tadi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kekurangan, Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Kalau ada benarnya, maka dilipat gandakan pahalanya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah karuniakan kita, diberikan kesempatan umur yang panjang, berjumpa lagi dengan Ramadan yang mulia, dapat lagi karunia dan fadilah-fadilah Ramadan yang mulia. Saling memaafkan di antara kita. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari Ramadan yang akan tahun ini kecuali dalam keadaan Idul Fitri, dihapus segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Layaknya kita baru keluar daripada rahim ibu, ya, dosa kita bersih semua dari kesalahan dan dosa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.